Yohanes Pembaptis, Andreas dan Filipus itu mereka hanya memperkenalkan Yesus kepada orang lain dan membawa orang datang kepada Yesus dan bukan kepada diri mereka. Nama-nama yang disebutkan tadi, siapa? Yohanes Pembaptis, satu lagi Andreas, siapa lagi? Filipus. Mereka itu hanya memperkenalkan Yesus kepada orang lain, membawa orang-orang itu datang kepada Yesus dan bukan membawa kepada dirinya. Ini hal penting. Kadang-kadang saudara-saudara, anak-anak semua, kita lupa bahwa kita punya tugas untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang, tapi bawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Jangan bawa orang-orang datang kepada kita. Yesus yang menjadi tujuan, jangan kita yang jadi tujuan. Jadi para pendeta nanti, anak-anak yang mau jadi pendeta nanti, para penginjil nanti, ketika kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang, membawa orang-orang datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada kita. Sebab kadang-kadang tanpa kita sadari, atau mungkin ada kita sadari juga, kadang-kadang kita bawa orang datang kepada kita. Kita yang menjadi pusat dan bukan Yesus yang menjadi pusat. Ini masalah. Kenapa? Kalau kita bawa orang datang kepada kita dan bukan bawa kepada Yesus, besok-besok orang ingat kita dan orang lupa Yesus. Padahal harusnya orang lebih ingat Tuhan Yesus daripada ingat kita. Bapak, nanti bagaimana kalau satu saat orang tidak ingat Bapak? Tidak apa-apa. Kalau orang tinggal ingat Bapak lagi tidak apa-apa. Yang penting, dorang ingat siapa? Tuhan Yesus. Jangan sampai dong ingat Bapak, tapi dong lupa Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu nanti besok-besok pergi dan memberitakan tentang Yesus kepada orang lain, beritakanlah begitu rupa, ajak orang begitu rupa untuk berjumpa dengan Yesus. Lebih kenal Yesus dan mereka akan ingat Yesus dalam hidup. Jangan kita yang jadi pusat, tapi biar Tuhan Yesus menjadi pusat. Itu yang pertama. Kedua, Yohanes Pembaptis bahkan rela membiarkan murid-muridnya pergi kepada Yesus. Ini Andreas dengan dia pun teman satu tuh, itu murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Ketika melihat Yesus lewat dan Yohanes bilang kepada dua bilang, lihatlah anak domba Allah. Cerita tadi mengatakan bahwa dia punya murid dua orang ini langsung pergi mengikut Yesus. Bayangkan itu. Yohanes itu rela dia punya murid-murid itu untuk pergi kepada Yesus. Ini Bapak mau tanya kita semua dulu. Kalau boleh jawab Kalau misalnya ada kita pun teman datang ke kita begitu. Dia datang terus-terus begitu. Tiba-tiba dia lebih memilih orang lain. Rasa ke mana? Rasa senang, kau senang. Senang, kau tidak senang. Tidak senang. Itu kira-kira omong baik sendiri, aku tidak. Tidak baik. Kau kenapa omong tidak baik? Biasa di sini tapi kemudian supi orang lain itu pasti supi begini. Ini beda dari Yohanes. Ini orang don tiap hari dan dia. Tapi ketika dikasih tunjuk bilang itu Yesus, ini murid-murid mau pergi kepada dia, kepada Yesus, dia tidak kurang hati. Itu supi jalan yang benar. Yohanes tidak kurang hati kok omong sembarang terhadap ini dua murid, dua sahabatnya, tapi dia biarkan untuk pergi ke situ. Pergi dengan sukacita. Tapi kalau kita baca selanjutnya memang tidak digambarkan dengan detail di situ. Tapi saya membayangkan dua orang murid yang pergi itu mengikut Yesus itu, dong tidak piko omong Yohanes pun tidak baik juga di Yesus. Tapi kadang-kadang kita pindah dari satu tempat ke satu tempat, kita pi omong kas rusak yang tempat pertama. Banyak orang itu kalau pindah gereja juga sebenarnya tidak apa-apa. Ikut proses saja, ada yang atestasi, ada yang dia lebih memilih untuk pergi. Tidak apa-apa juga. Yang menjadi apa-apa kalau pindah dari satu tempat, pindah ke satu tempat yang lain, kita omong kasih rusak itu tempat yang pertama. Saya kira itu bukan yang baik di situ. Yang baik itu sudah beribadahlah.
Beribadahlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Yohanes sangat rela. Padahal Yohanes waktu itu sudah cukup terkenal. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Waktu dia omong begitu semua tahu, oh itu Yohanes yang itu hari berseru-seru di padang gurun. Berarti dia sudah dikenal, dia sudah punya panggung, dia sudah diketahui oleh banyak orang. Tapi ketika ini orang, dua murid ini memilih untuk pergi, dia tidak kurang hati. Dia tidak merasa bahwa dia kalah, dia tidak merasa bahwa ini sebuah persaingan antar murid. Dan ini yang luar biasa, kita perlu belajar